Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wahid. Nah, hari ini kita mau bikin gyudon itu ya, ala-ala franchise gyudon di Indonesia gitu ya. Nah, bahan yang kita siapkan juga simple aja gitu ya. Dan sebenarnya ini menu yang bisa dibikin cepet gitu ya, dan nggak repot-repot. Nah, yang dipersiapkan adalah daging sapi slice gitu ya. Bisa bagian apa aja, tapi kalau mau oke, bisa pakai yang short plate gitu ya, jadi yang banyak lemaknya seperti ini karena nanti rasanya jadi lebih gurih. Bisa juga nanti pakai bagian yang lain yang slice beef yang lain boleh. Nah, untuk bahannya ini simple, ada bawang putih ya untuk ngasih aroma bawangnya, kemudian juga bawang bombay, dan di sini ada campuran saus gitu ya yang terdiri dari kecap asin, kemudian saus tiram, juga ada kecap manis dan sedikit gula. Nah, nanti ketika masak kita juga akan menambahkan dengan minyak wijen ya. Jadi ini simple dan mudah banget dibuat. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan memasukkan ini bawang putih ke dagingnya. Jadi ini akan kita marinasi sebentar aja, nggak usah lama-lama. Tapi kalau mau lama juga boleh gitu ya. Kadang ada yang disimpan semalaman di dalam kulkas, itu juga nanti jadi lebih meresap. Tapi kalaupun mau kita bikin simple, ini bisa waktunya cukup sebentar aja. Nah, ini kita masukkan semua bumbunya, bumbu marinasi ke dalam daging sapi. Nah, untuk bawang bombaynya ini nanti akan dimasak bareng, jadi dia tidak sebagai marinasi. Nah, ini akan kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Ini ya, kalau pakai daging short plate ini akan ada lemak-lemaknya seperti ini gitu ya. Ini nanti akan ngasih kesan rasa yang lebih gurih dan tekstur tambahan yang kenyal juga. Tapi kalau teman-teman mau pakai bagian daging yang lebih mewah gitu ya, seperti tenderloin yang di slice juga boleh banget. Nah, ini setelah kita aduk-aduk seperti ini bisa kita marinasi selama kurang lebih 15 menit atau semakin lama semakin meresap lagi. Tapi nggak usah lama-lama juga boleh. Oke, ini kita simpan dulu ya selama kurang lebih 15 menit. 15 minutes later. Kalau sudah kita marinasi seperti ini bisa langsung kita masak gitu ya. Nah, pertama kita siapkan minyak dulu gitu ya, dan kemudian kita panaskan minyaknya. Salah satu ciri khas kalau makanan Chinese food adalah menggunakan api besar. Nah, teman-teman kalau mau beli kompor dengan api yang stabil, kemudian api yang juga keluarnya besar dan warnanya biru seperti ini, teman-teman bisa ke Qihomat di Jalan Raya Janti nomor 96. Nah, di sana banyak banget pilihan untuk kompor-kompor, baik itu kompor yang seperti ini, kompor tanam, dan jenis-jenis kompor induksi yang lainnya. Nah, teman-teman cari aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan kesukaan teman-teman gitu ya. Nah, di sana harganya juga oke, banyak promo-promonya juga gitu ya, dan teman-teman tidak perlu banyak tempat-tempat, cukup di Qihomat karena di sana semua pasti lengkap. Nah, kalau sudah panas seperti ini, bisa kita masukkan bawang bombay. Kita masak sebentar saja, lalu langsung bisa kita masukkan dagingnya. Nah, teman-teman juga kalau mau cari penggorengan dengan bentuk yang unik seperti ini, bisa juga ke Qihomat gitu ya, karena di sana juga banyak untuk berbagai macam alat masak dapur yang tentunya pilihannya banyak. Ini kita aduk-aduk sebentar gitu ya, sampai permukaannya dari daging itu semua sudah berwarna sedikit kecoklatan, baru nanti kita akan sedikit tambahkan dengan air. Oke, kalau sudah, ini bisa kita tambahkan dengan sedikit air, lalu kita masak cukup sampai dagingnya terlihat matang semuanya. Nggak usah lama-lama karena ini kalau semakin lama nanti dia akan terlalu alot. Nah, nanti ini teman-teman boleh menambahkan kuahnya gitu ya ke dalam nasinya nanti ya. Nah, nanti kita hidangkan di atas nasi yang hangat, kemudian kita taruh daging. Dan nanti juga kita bisa menambahkan daun bawang, wijen, dan juga telur kalau teman-teman mau. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi warnanya sudah cukup matang ya. Kita cek lagi apakah ada warnanya daging yang belum matang. Nah, ini kurang sedikit lagi. Nanti kalau sudah matang, bisa kita tambahkan terakhir, kita tambahkan minyak wijen ya. Jadi minyak wijennya terakhiran gitu. Biar apa? Biar nanti aroma minyak wijennya itu stay di daging yang kita masak. Nah, tetap pakai api besar seperti ini biar proses masaknya jadi lebih singkat dan panasnya bisa merata. Nah, kalau mulai sudah matang seperti ini, teman bisa kecilkan apinya,
lalu kita tambahkan dengan sedikit minyak wijen untuk ngasih aroma. Nah, kalau sudah, aduk-aduk sebentar, lalu beef gyudon kita sudah matang ya. Jadi seperti ini ya. Warnanya sudah cukup matang semua dan tidak perlu terlalu lama, karena kalau terlalu lama dia akan semakin alot. Sudah matang, ini bisa kita langsung taruh saja ke atas nasi yang hangat. Nah, kalau mau nasinya sedikit lebih terasa, teman-teman bisa menambahkan sausnya ke nasinya. Nah, kalau sudah, ini juga bisa kita tambahkan dengan telur rebus gitu ya. Bisa pakai telur onsen kalau teman-teman bisa bikinnya, atau bikin poached egg seperti ini, lalu kemudian bisa kita taruh di nasinya. Oke, kalau sudah, ini juga bisa kita tambahkan dengan daun bawang, mau banyak boleh, dan juga dengan wijen. Oke, menu hari ini sudah jadi. Ini adalah beef gyudon yang bikinnya simple dan mudah, bahannya dicari, nggak usah repot-repot, waktu setengah jam bisa beres. Oke, silakan dicoba teman-teman di rumah. Sampai ketemu lagi di menu berikutnya.